Pernahkah kita berpikir bahwa foto, lokasi, bahkan percakapan pribadi kita sebenarnya sedang dikumpulkan setiap hari? Ketika kita menggunakan media sosial, aplikasi belanja, atau bahkan kecerdasan buatan, siapa sebenarnya yang memiliki data kita? Apakah teknologi hanya memberikan kemudahan atau justru perlahan mengambil hak privasi manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada segenap makhluk di muka bumi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, panutan terbaik yang kita rindukan syafaatnya, dan semoga kita pun termasuk umat yang beliau rindukan. Perkenalkan, nama saya Munik Ervita Septiani, mahasiswa program studi hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perlindungan Data Pribadi di Era Kecerdasan Buatan, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hak Privasi dan Tanggung Jawab Digital. Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat cepat. Salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI telah digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, media sosial, dan layanan digital. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat persoalan penting, yaitu penggunaan data pribadi masyarakat. Setiap aktivitas digital menghasilkan data, nama, alamat, lokasi, kebiasaan, riwayat pencarian, bahkan percakapan pribadi dapat dikumpulkan dan diolah oleh sistem. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak privasi manusia. Karena itu, diperlukan kajian filsafat hukum untuk memahami bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi di era kecerdasan buatan. Dalam presentasi ini, terdapat 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana perlindungan data pribadi di era kecerdasan buatan? Kedua, apa saja tantangan hukum terhadap hak privasi digital? Ketiga, bagaimana filsafat hukum memandang perlindungan data pribadi? Tujuan presentasi ini adalah memahami konsep data pribadi, menjelaskan hubungan AI dan data pribadi, menganalisis persoalan melalui filsafat hukum, serta mengetahui pentingnya perlindungan hak privasi. Data pribadi adalah setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Contohnya meliputi nama, alamat, nomor telepon, email, foto, sidik jari, data kesehatan, dan lokasi pengguna. Sedangkan kecerdasan buatan merupakan teknologi yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia melalui pengolahan data dan algoritma. AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk belajar dan menghasilkan keputusan. Semakin banyak data yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan AI tersebut. Saat ini, hampir semua aplikasi digital mengumpulkan data pengguna. Media sosial mempelajari kebiasaan pengguna. Aplikasi berbelanja mempelajari pola konsumsi. Mesin pencarian mempelajari minat pengguna. Bahkan aplikasi berbasis AI juga memproses berbagai informasi yang diberikan oleh pengguna. Disinilah muncul persoalan penting. Apakah pengguna tetap menjadi pemilik data tersebut? Dalam prinsip perlindungan data pribadi, pengguna tetap memiliki hak atas datanya. Perusahaan atau platform hanya memperoleh hak untuk mengelola data berdasarkan persetujuan pengguna. Beberapa persoalan yang sering terjadi antara lain kebocoran data pribadi, pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, penjualan data tanpa izin, pengawasan digital, serta kejahatan cyber. Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis. Masyarakat seringkali tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu sejalan dengan perlindungan hak privasi. Indonesia telah memiliki beberapa dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi. Pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia. Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak individu yang harus dilindungi. Setiap pihak yang mengumpulkan atau memproses data wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data. Dalam filsafat hukum, terdapat 3 nilai dasar hukum menurut Gustav Rothbard, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut sangat relevan dalam perlindungan data pribadi. Hukum harus adil bagi masyarakat, hukum harus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban, dan hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Menurut teori keadilan, setiap orang memiliki hak untuk menjaga privasinya. Penggunaan data tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap keadilan. Menurut kepastian hukum, negara harus menyediakan aturan yang jelas mengenai pengelolaan data. Masyarakat harus mengetahui siapa yang mengakses data mereka dan untuk tujuan apa. Menurut kemanfaatan hukum, regulasi harus memberikan perlindungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, John Locke menyatakan bahwa manusia memiliki hak alamiah yang harus dilindungi oleh negara. Hak tersebut termasuk hak atas kebebasan dan hak atas diri sendiri. Roscoe Pound juga menyatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Artinya, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan AI diperkirakan akan semakin pesat. Oleh karena itu, terdapat beberapa tantangan. Pertama, perlunya regulasi yang lebih spesifik mengenai kecerdasan buatan. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai privasi digital. Ketiga, tanggung jawab perusahaan teknologi. Keempat, pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan data. Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh pihak. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi setiap individu. Kecerdasan buatan memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan manusia, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan privasi data. Melalui kajian filsafat hukum, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi harus mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi di era digital. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin kembali pada pertanyaan yang saya sampaikan di awal. Apakah teknologi hanya memberikan kemudahan atau justru perlahan mengambil hak privasi manusia? Jawabannya adalah bahwa teknologi memang memberikan manfaat yang besar. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, perkembangan teknologi juga dapat mengancam hak privasi setiap individu. Oleh karena itu, keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia harus terus dijaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.